Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Malam yang dalam, di Paviliun Pil. Di bak raksasa yang bergetar hanya menyisakan air bersih, esensi cairan spiritual diserap oleh Ye Chen. Sekaligus, Ye Chen membuka matanya perlahan, dan menghembuskan udara keruh. Matanya yang gelap berkilauan, dan warna kembali ke wajahnya yang pucat. Di mana aku? Ye Chen mengayunkan kepalanya, menyadari bahwa dia tinggal di bak kayu. Sebuah tangan menarik pakaiannya, mengangkatnya, dan membenturkannya ke tanah. Itu adalah Chu Xuan. Dia bergegas ke sini saat merasakan Ye Chen bangun. Ye Chen merangkak dalam kebingungan, berputar-putar, dan melihat wajahnya yang tersenyum. Kau sudah sadar? Ye Chen menjawab, Guru apa kabar? Muridku kali ini kau sangat luar biasa. Ye Chen merasa malu. Dalam pujian, dia tidak terhindar dari rasa sakit dalam pertarungan, terluka parah, dan hampir kehilangan nyawanya. Aku tidak mengizinkanmu bertarung seenaknya di masa depan. Baiklah. Ye Chen mengangguk bingung, karena Chu Xuan bukan wanita yang lembut seperti kecantikannya. Su Fu bertanya, bocah kecil bisakah kamu memberitahuku di mana kamu mempelajari mistik penyempurnaan tubuh? Su Fu berjalan keluar dari aula dalam, dan menjentikkan pandangan sekilas ke arah Ye Chen. Ye Chen menjawab, kenapa memangnya? Apa tetua juga tertarik? Tentu saja. Su Fu balas membentak. Chu Xuan juga tertarik pada keterampilan pembakar langit. Dengan keterampilan yang kuat, Ye Chen melindungi dirinya dari konsumsi inti paparan tulang. Kedua kultivator berpengalaman juga ingin melihatnya. Ye Chen menjawab dalam tatapan mereka, Anda dapat mendapatkannya, tetapi itu tidak gratis hehe. Keterampilan mistik tidak dapat ditunjukkan kepada orang lain secara gratis. Dia menatap langit berbintang yang tak terbatas. Su Fu marah, dan Chu Xuan siap memberi pelajaran pada Ye Chen. Su Fu mencegah Chu Xuan yang marah. Kata-kata Ye Chen masuk akal. Ambillah. Su Fu mengambil pil ungu, wajahnya menjadi gelap. Itu adalah pil dua pola dengan aroma obat yang kental dan uap hijau berputar. Ye Chen mengambilnya, dan mengendus. Aroma itu menyegarkan tubuh dan jiwanya. Luar biasa. Ye Chen terkikik, berendam dalam aromanya yang padat. Sekarang, kamu bisa menunjukkan keterampilan tubuh membakar langit kepada kami. Su Fu melirik Ye Chen dengan marah. Aku akan memberimu pelajaran, jika kamu berbohong kepada kami. Chu Xuan menyeringai. Ketakutan, Ye Chen bergegas mengumpulkan pil, dan mengeluarkan buku keterampilan tubuh membakar langit. Percepat, ayolah. Ini dia. Ye Chen memberikan buku keterampilan kepada mereka, dan mengambil plat identitas Su Fu dari pinggangnya begitu Su Fu menerima buku. Plat identitas Su Fu akan Ye Chen gunakan untuk masuk ke kebun tanaman obat. Tetua Su Fu dan guru, luangkan waktu kalian untuk membaca keterampilan tubuh membakar langit. Ye Chen menyelinap keluar dari aula besar, khawatir Su Fu akan menangkapnya kembali. Bocah sialan. Su Fu mengutuk, tetapi fokus pada buku keterampilan di tangan. Bahkan Chu Xuan mendekat, mengabaikan Ye Chen yang pergi. Saat buku keterampilan dibuka, karakter kecil yang ditulis dengan rapi muncul di mata mereka. Itu adalah salinan dari keterampilan rahasia tubuh membakar langit. Apakah ini untuk kultivator manusia? Ini sama saja bunuh diri. Luar biasa, mata Su Fu langsung melebar, tetapi pupil berkontraksi sekecil ujung jarum.
Orang gila mana yang menciptakan teknik gila seperti itu? Chu Xuan tercengang setelah membaca, dan menutup setengah mulutnya dengan tangan. Perbaiki tulang dan sumsum, membangun meridian, membakar jantung dan darah, menggiling kulit dan daging. Kata-kata ini menguraikan esensi dari keterampilan. Dan rasa sakit yang merobek mengejutkan Chu Xuan dan Su Fu. Ye Chen berlatih ini. Su Fu menatap ke arah di mana Ye Chen pergi dengan heran. Begitu juga Chu Xuan. Rasa sakit yang membakar yang disebabkan oleh penyempurnaan itu sama dengan menyakiti dirinya sendiri dengan serius. Ye Chen tak tertandingi karena kemauan dan kultivasinya yang kuat di kalangan pemuda. Rasa sakit itu mencabik-cabiknya selama pertarungannya melawan pil pengeras tulang. Anak laki-laki yang gigih. Su Fu tercengang. Aku harus kembali ke gerbang dalam dulu. Chu Xuan mengambil satu langkah. Adik Chu, jangan pergi. Su Fu langsung meraih Chu Xuan. Ada apa? Dia berhenti, dan menatapnya dengan bingung. Su Fu menjawab, tidak ada yang serius. Dia menyederhanakan, dan menyodorkan tangannya ke lengan baju. Apa pendapatmu tentang Qi Yue? Chu Xuan bingung. Bagaimana kalau membuat Qi Yue dan Ye Chen untuk menikah? Su Fu beringsut ke depan, dan mengungkapkan senyum misterius. Apa artinya membuat mereka bersama? Tepatnya, menempatkan mereka di ranjang yang sama. Chu Xuan ternganga pada Su Fu, dan menyadari bahwa dia ingin menjadikan mereka pasangan. Itu umum bagi kultivator pria dan wanita untuk berlatih bersama, meningkatkan hubungan dan basis kultivasi mereka. Proposal Su Fu melampaui harapan Chu Xuan. Kalau itu sampai terjadi, aku tidak hanya menjadi guru Ye Chen tapi juga menjadi ibu mertua Qi Yue. Chu Xuan bermimpi mencubit wajah gemuk bayi yang dilahirkan oleh Qi Yue. Chu Xuan terkikik seperti gadis lugu. Su Fu melambaikan tangannya di depannya, gimana? Chu Xuan bertanya sekaligus, menyadari kecanggungannya, bagaimana dengan pendapat Qi Yue? Su Fu menjawab, jangan khawatir, aku akan berbicara dengannya. Su Fu membelai janggutnya, terserah Ye Chen. Jika dia keberatan, tidak ada yang bisa memaksanya. Chu Xuan berkata, jika Ye Chen berani menolak menikah aku akan menghajarnya. Chu Xuan menggosok tinjunya yang terkepal, dan memperlihatkan ketangguhannya, tidak setara dengan wajahnya yang seperti peri. Kakak bela diri senior, sudah beres. Jika Ye Chen berani menolak, aku memukulnya. Chu Xuan melangkah keluar dari paviliun, dan terkekeh, tahun ini, mereka menikah, dan tahun depan mereka akan melahirkan bayi. Tahun berikutnya, satu bayi lagi. Ha, 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 bayi gemuk, satu untuk setiap tahun. Su Fu menggerakkan mulutnya di aula dalam, mengeluh bahwa Qi Yue menikahi Ye Chen bukan untuk menjadi mesin reproduksi. Apa yang akan dipikirkan Qi Yue jika mendengar kata-kata Chu Xuan? Jika Ye Chen dan Qi Yue tahu guru mereka berencana menjadikan mereka pasangan, bagaimana reaksi mereka? Ye Chen bergegas dari paviliun pil untuk menuju kebun obat. Kali ini, dia tidak mendengar erangan hubungan seksual Li San. Mungkin Li San, yang terluka parah dalam kompetisi, sedang berbaring di tempat tidur untuk pemulihan. Ye Chen menuju ke kebun obat terlepas dari hal-hal sepele ini. Ye Chen akan pergi ke menuju dalam 3 hari, dan akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk memetik ramuan spiritual di sini. Oleh karena itu, Ye Chen meminjam kartu identitas Su Fu untuk mengumpulkan lebih banyak rumput spiritual. Ye Chen mulai bekerja sekarang mengambil tanaman. Dengan kartu identitas, dia tidak perlu khawatir,
dan mengisi tas penyimpanannya dengan tumbuhan, sebanyak-banyaknya. Penyempurnaan pil mengkonsumsi banyak herbal. Ini bukan salahku. Ye Chen memasukkan ramuan ke dalam tas penyimpanannya, mencari alasan formal untuk dirinya sendiri. Sampai tengah malam, Ye Chen masih bekerja di kebun obat memanen tanaman, dan tas penyimpanannya membengkak. Ramuan ini bisa bertahan lama. Ye Chen menepuk satu tas yang menggembung, dan menyerahkan satu padang rumput dengan energi spiritual berputar. Meninggalkan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan berputar. Ye Chen melemparkan pandangan membingungkan ke bagian terdalam taman ketika berputar-putar. Di ujung kebun obat tergeletak tebing, di mana barang aneh tinggal dan bahkan menakuti api sejatinya. Ye Chen beringsut menuju tempat itu karena penasaran. Ye Chen tiba di ujung taman untuk kedua kalinya, dan melihat ke bawah. Di tebing tinggi, awan melayang di sekelilingnya. Setiap kali dia melihat ke bawah, dia merasa seperti menatap jurang yang dalam, dan dimakan olehnya. Bas! Api sejatinya berkedip-kedip di tepi, ketakutan. Itu tidak menari, tetapi bergetar. Apa yang ada di bawah tebing ini? Kenapa kamu begitu ngeri? Bingung, dia melirik api yang sejati. Tiba-tiba, dia gemetar tertiup angin. Ye Chen melihat sekeliling, dan menemukan kengerian, terutama api sejati yang menggigil membawa rasa dingin padanya di sekujur tubuhnya. Lebih baik aku pergi dari sini sekarang. Dia berbalik. Namun demikian, ketika Ye Chen mengambil satu langkah, embusan kekuatan yang luar biasa dan tak tertahankan menyedotnya. Ada apa? Hati tenggelam, Ye Chen ingin bergerak, tetapi dibatasi oleh kekuatan aneh. Ye Chen jatuh, dan angin meratap menyakitinya seperti pedang tajam. Selain itu, Ye Chen kehilangan energi dan kekuatan vitalnya untuk berbicara, dan diseret oleh kekuatan ke dasar jurang. Dalam hitungan detik, kegelapan turun di depan matanya. Ye Chen tiba di jurang bertinta tanpa akhir seperti neraka. Keheningan menyelimuti tempat itu. Setelah beberapa saat, kakinya mendarat di tanah dengan baik, dan kendala menghilang. Dentang. Ye Chen memancing pedang awan merah dan mutiara roh untuk penerangan, mengarahkan matanya ke sekelilingnya. Itu menyeramkan di dasar jurang yang keruh. Mutiara itu menjadi ringan, dan lingkungannya bersih. Di sini sunyi senyap, tanpa makhluk hidup, dan berkabut di sekelilingnya. Di bawah kakinya ada kerangka yang berserakan di pasir berawa. Sebuah altar yang hancur dengan noda darah dan tulisan suci yang mendalam memberikan rasa perubahan. Ye Chen melihat sekilas ke altar, dan menemukan patung seperti penatua duduk di atasnya. Mengapa saya dibawa ke sini? Mata Ye Chen berbinar. Dari mana asal tebing itu? Apalagi, Ye Chen melirik api sejati yang bergetar ketakutan. Teman kecil, suara samar dan tua muncul sekaligus. Siapa di sana? Waspada, Ye Chen mencengkeram pedang awan merah, dan melihat sekeliling. Keringat dingin berdiri di dahinya dan jantungnya berdebar kencang. Ye Chen tidak bisa membedakan dari mana suara itu berasal. Teman kecil, suara itu terdengar lagi. Siapa itu? Ye Chen mundur, dan mencengkeram pedang lebih keras. Aku di belakangmu. Suara tua itu tidak terdengar dengan jelas. Ye Chen berputar, dan menemukan pembicara patung seperti yang lebih tua duduk di altar. Anda, Ye Chen ternganga padanya, dan mondar-mandir mundur. Yang mengejutkan, itu bukan patung, tapi seseorang yang penuh dengan debu tebal. Ye Chen beringsut ke arah lelaki tua itu, dan dia membuka matanya perlahan. Matanya, satu kosong tanpa pupil dan yang lainnya sedalam jurang,
membuat Ye Chen takut. Siapa Anda? Ye Chen khawatir, tanpa harapan seorang pria tinggal di bawah tebing. Aku Jiang Taixu. Suara lemah tetua itu hampir tidak bisa didengar. Tetua Jiang. Setelah musyawarah, Ye Chen yakin bahwa dia tidak pernah mendengar nama itu di Kekaisaran Chu. Ye Chen memandang Tetua Jiang dari atas ke bawah, yang tetap diam dan dibungkus oleh energi vital mematikan yang padat, seolah merangkak keluar dari peti mati. Ye Chen bertanya, mengapa Anda bersembunyi di bawah tebing di bawah sekte Heng Yue? Ye Chen memusatkan pandangannya padanya, berharap menemukan beberapa petunjuk dari ucapan dan perilaku lelaki tua itu. Tetua Jiang tersenyum, aku sudah di sini sebelum pendirian sekte Heng Yue. Dan aku sudah tinggal di sini selama 5.000 tahun. 5.000 tahun. Jawabannya mengejutkan Ye Chen. Ye Chen tidak dapat mengetahui konsepsi manusia bisa hidup 5.000 tahun. Kultivator memiliki umur panjang, dibandingkan dengan manusia biasa. Tetapi kehidupan kultivator masih terbatas. Mereka yang berada di tahap roh virtual dapat menjalani kehidupan paling lama 500 tahun, dan mereka yang berada di tahap dark space 1000 tahun. Sungguh basis kultivasi yang luar biasa yang dimiliki sesepuh untuk mempertahankan kehidupan 5.000 tahun. 5.000 tahun. Penatua keluar dari peti matinya. Ye Chen terkejut saat menatap Tetua Jiang. Sungguh menakjubkan hidup selama 5.000 tahun, apalagi duduk diam selama periode itu. Tetua Jiang perlu menanggung kesepian serta perubahan waktu. Ye Chen sangat heran sehingga dia melupakan kewaspadaannya, melihat Tetua Jiang. Tetua, Anda benar-benar menjalani kehidupan 5.000 tahun. Dia hanya mengangguk tanpa berbicara. Tetua, tingkat kultivasi Anda di tingkatan mana, bisa hidup sampai 5.000 tahun. Ye Chen tidak bisa menghilangkan rasa ingin tahunya, meskipun bertanya tentang basis kultivasi orang lain adalah hal yang tabu. Di tingkat suci, Tetua Jiang tidak marah dengan pertanyaan Ye Chen, tetapi berseri-seri dengan nada lembut. Ekspresi hampir tidak bisa dinilai dari wajahnya yang sudah tua. Tingkat suci. Ye Chen menggaruk kepalanya, seperti orang bodoh ternganga padanya, dan menyeringai malu. Tetua, apa basis kultivasi seorang suci? Tetua Jiang tersenyum manis kepada Ye Chen tanpa menjelaskan. Ye Chen merenungkan secara rahasia bahwa para kultivator pada tahap dark space dapat menjalani kehidupan selama 500 tahun. Mereka yang hidup selama 5.000 tahun harus peringkat 3 tahap lebih tinggi. Jantungnya berdebar kencang. Butuh waktu lama untuk mengembangkan seorang kultivator pada tahap dark space, apalagi seorang di tingkat suci. Teman kecil, tahukah kamu mengapa aku membawamu ke sini? Tidak. Ye Chen melambai bingung. Aku ingin meminjam api immortalmu. Ye Chen menjawab, Tetua, aku tidak punya api immortal, aku hanya memiliki api sejati. Tetua Jiang menjelaskan, api sejati yang belum terbangkitkan milikmu itu adalah api immortal. Wow! Ye Chen tidak menyangka identitas api miliknya. Khawatir, Ye Chen bertanya-tanya apakah tetua aneh di depannya ingin merebut api sejatinya. Dalam kasus seperti itu, dia akan menderita kerugian besar. Mengapa penatua membutuhkannya? Ye Chen tidak memanggil api sejatinya, tetapi melirik Tetua Jiang. Tetua Jiang menjawab, untuk bunuh diri. Bunuh diri. Ye Chen berhenti, memperhitungkan bahwa dia salah dengar. Sungguh alasan yang konyol. Lebih tepatnya, membunuh iblis di dalam tubuhku. Iblis di dalam tubuh. Mendengar iblis Ye Chen pun khawatir, karena pada diri Ye Chen terdapat garis darah iblis.
terdapat garis darah iblis.